Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang penggunaan Microsoft Teams. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat soal di Microsoft Teams. Baik, yang pertama sekali kita harus tahu bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Form dari Microsoft Teams. Buka browsernya sebaiknya kita gunakan browser Google Chrome ya, atau Microsoft Edge seperti yang ini. Lalu di sini kita langsung buka alamatnya teams.microsoft.com. teams.microsoft.com. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, username saya, kemudian passwordnya pastikan sudah tepat ya, sesuai dengan yang pernah kita masukkan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan ditanya apakah kita akan simpan akunnya stay sign in selalu di browser ini. Nah, ini kita pilih no saja ya, no, supaya tidak tersimpan. Oke, karena mungkin saja komputer yang kita pakai ini adalah komputer yang dipakai oleh orang lain ya, jadi boleh tidak kita simpan kecuali kalau kita menggunakan komputer sendiri, jadi sebaiknya disimpan. Baik, selanjutnya kita langsung akan masuk ke halaman yang ini ya. Jadi kita diminta untuk mendownload aplikasinya seperti ini, get the window app. Nah, tapi kita tidak perlu download, boleh kita langsung gunakan aplikasi web app saja. Jadi kita klik di use the web app instead. Nah, selanjutnya kita sudah berhasil untuk login. Nah, ini kita dismiss aja. Nah, jadi sekarang gimana cara membuka Microsoft Form atau ujian ya? Caranya, yang pertama sekali kita buka di tim ya. Kita buka di bagian tim di sebelah kiri. Kemudian pastikan kita membuka kelas yang akan kita buat soalnya. Misalkan untuk contoh ini saya buat di kelas Fisika 27. Jadi saya buka dulu di Fisika 27, klik di situ. Kemudian kita klik di tab General ya. Di General. Nah, selanjutnya akan membuka halaman yang ini. Nah, selanjutnya di bagian atas kita bisa lihat di sini sudah ada menu assignment. Jadi kita klik di assignment. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tulisannya adalah tugas. Jadi kita klik di assignment sekarang, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini sedang proses loading sebentar. Nah, seperti ini. Ini cara membuka tugasnya. Nah, selanjutnya untuk membuat soal baru kita pilih di create. Nah, di create di sini. Nah, di sini ada dua yang bisa kita buat. Ada yang untuk multiple choice nantinya. Kemudian yang satu lagi untuk soal essay. Jadi kita pilih di quiz ya. Dipilih di quiz. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke halaman yang ini. Jadi kita diminta untuk membuat quiz baru. Nah, jadi kita klik di new quiz. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke halaman baru, halaman yang seperti ini ya, forms.office.com. Oke, selanjutnya kita sudah bisa membuka Microsoft Form. Cara membuka Microsoft Form udah jelas tadi. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat soal multiple choice. Untuk membuat soal multiple choice seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, kita bisa gunakan yang sudah ada atau kita buat yang baru. Nah, untuk yang ini misalkan kita buat yang baru, jadi yang pertama sekali kita kasih judulnya ya. Misalnya ini adalah soal penilaian tengah semester Fisika 10 misalkan ya. Oke, ini untuk judulnya.
Jadi kalau misalnya kita perlu masukkan gambar, bisa digunakan yang insert image ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan soalnya. Jadi kita klik di add new, yang ini klik di add new, kemudian pilih di choice. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masukkan gambar soalnya. Karena kita tidak ketik soalnya di sini lagi, tapi kita masukkan gambar soalnya. Nah, jadi gambar soalnya itu bisa kita copy dari soal yang sebelumnya, seperti ini. Bisa kita copy atau bisa kita copy dari file buku yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya kita copy, caranya kita tinggal screenshot saja soalnya. Oke, jadi kebetulan saya udah copy, udah saya buat dalam bentuk screenshot. Jadi tinggal kita ambil saja gambarnya seperti ini. Jadi klik dulu di gambar, kemudian pilih image ya. Pilih image. Nah, kemudian kita klik di upload ya. Di sini ada upload. Kita klik di upload. Nah, maka kita akan diminta untuk memasukkan gambar. Nah, di mana gambar ini kita ambil? Ini adalah gambar soal yang sudah saya simpan sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa simpan dulu dalam bentuk gambar tiap soalnya. Jadi soal ini adalah soal lengkap. Misalkan ini adalah soal nomor 1, saya pilih soal nomor 1, kemudian kita buka. Nah, kita tunggu sebentar untuk di-upload ya. Nah, sambil di-upload kita juga bisa langsung buat pilihan jawabannya ya. Ini kita mulai dari A, misalnya B, C, D. Nah, cara mengganti ini tadi adalah kita langsung tekan enter. Setelah D ini kita tekan enter, maka akan muncul yang lain. Oke, selanjutnya jangan lupa kita buat kuncinya ya. Ini dia soalnya. Jadi jangan sampai keliru, pastikan kuncinya itu udah sesuai ya. Jadi itu kuncinya adalah C. Jadi sekarang kita pilih di C. Cara membuat kuncinya adalah kita pilih di C, kemudian muncul di sebelah kanan ini tanda centang. Lalu kita klik di tanda centang itu. Nah, ini menunjukkan ini adalah kunci jawabannya. Oke. Selesai nomor 1. Kemudian untuk soal berikutnya, nanti kita tinggal klik di add new lagi di sini. Nah, sebelum kita buat soal berikutnya, jangan lupa kita tuliskan poinnya. Poin itu adalah berapa skor untuk soal yang ini. Nah, sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk soal yang MIPA skornya adalah 4. Karena soalnya adalah 15. Jadi 15 kali 4 itu ada 60 ya. Tapi kalau misalnya untuk soal bentuk non-MIPA, maka skornya ini adalah 3. Oke, kemudian pastikan di sini kita udah centang juga required yang ini ya. Nah, required ini menunjukkan soal ini wajib dijawab. Kemudian kita tambah yang baru. Add new, kita klik add new, kemudian kita pilih choice, karena multiple choice. Kemudian kita pilih gambar yang soal kedua, sama seperti sebelumnya juga, klik di upload lagi. Kemudian gambarnya kita masukkan gambar soal yang kedua. Oke. Kemudian ini sama juga caranya, kita pilih A, kemudian enter, B, C, D, E. Kemudian jangan lupa pastikan kunci jawabannya itu udah sesuai ya. Ini misalnya kuncinya adalah 80, berarti jawabannya adalah D misalnya ya. D, ini ada jawabannya D, jadi kita pilih di D 80. Jadi centang di D-nya. Kalau misalnya ada yang keliru, kita bisa centang lagi, lalu pilihannya itu udah hilang. Nah, misalnya kita mau ganti ke C, kita klik lagi tempat lain. Nah, jadi kalau misalnya udah kita klik, jangan lupa pastikan udah muncul tulisan correct answer di sini. Baik, ini hanya 2 saja sebagai contoh. Nah, untuk selanjutnya, poinnya udah otomatis dimasukkan dan require-nya juga demikian ya. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa pengaturan yang penting di sini yang perlu kita pahami adalah
kita lihat di titik 3 di sini ya, ada titik 3 yang di sudut kanan atas ini. Kita klik di situ, kemudian pilih setting. Nah, ini untuk pengaturan soalnya. Yang pertama sekali yang perlu kita atur adalah untuk penilaian tengah semester, maka hasilnya sebaiknya tidak kita izinkan otomatis muncul. Jadi sebaiknya kita periksa dulu baru kita kirim, nanti baru dia bisa tahu berapa persen jawabannya. Jadi ini kita hilangkan di respons, tidak akan muncul ya. Jadi dia hanya jawab saja. Kemudian siapa yang bisa mengisi ini pastikan hanya di organisasi kita saja. Dan kemudian setelah itu ada mulainya kapan dan berakhirnya kapan. Dan shuffle question sini ya. Nah, kalau misalnya start date sama end date ini bisa diatur di pengaturan Microsoft Teams ya. Tapi untuk shuffle question ini perlu kita aktifkan supaya soalnya itu akan berbeda untuk tiap siswa. Jadi kita pilih shuffle question. Di semua pertanyaan itu akan diacak. Nah, untuk tanggal mulainya dan tanggal berakhirnya boleh juga kita langsung masukkan. Tapi ini pastikan sudah sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kurikulum ya. Nah, jadi ini sementara saya nonaktifkan dulu. Oke. Selanjutnya ini sudah selesai. Jadi kita sudah siap untuk memasukkan ke soal ya. Oke, selanjutnya untuk kita masukkan ke soal, kita kembali lagi ke menu Microsoft Teams. Nah,